Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu soal pedagogik berdasarkan modul P3K SIM PKB Kemendikbud tahun 2021 ini teman-teman. Baiklah sahabat cerdas sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kali ini admin akan memberikan soal dan juga langsung pembahasannya teman-teman sekalian. Nomor 1, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 ya, yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ya, di sini ya teman-teman sekalian kita bahas dulu yaitu apa saja tingkatan kognitif ini ya. Ya, ini ada ya tingkatan kognitifnya, yaitu ya teman-teman sekalian di sini jawabannya adalah E teman-teman sekalian, yang mana C6 itu menciptakan, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun kata kerja personal, yaitu membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6. Jadi menciptakan. Jadi yang ini jawabannya ya E teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jadi di sini yang ditanyakan yaitu jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusannya yang tepat adalah ya itu ya pertanyaannya. Ya, di sini pembahasannya teman-teman, yaitu jawabannya adalah B teman-teman sekalian, yang mana di sini yaitu pembahasan unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD: audience, behavior, condition, dan degree. Jadi audition ini yaitu audien ya, adalah peserta didik yang akan belajar. Behavior ini adalah perilaku yang spesifik yang akan muncul oleh peserta didik. Condition ini yaitu kondisi. Degree ini adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui. C. Diskusi, siswa dapat menjadi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras A, B secara benar. Jadi di sini jawabannya adalah B teman-teman sekalian, yang mana setelah melaksanakan
proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, maka siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi itu ya teman-teman sekalian pembahasannya di sini. Lanjut ke soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategis pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip. Ya, langsung kita bahas ya teman-teman sekalian. Ya, pembahasannya yaitu fakta itu apabila siswa diminta untuk menyebut nama, kapan, di mana suatu peristiwa. 2. Konsep apabila siswa itu diminta menemukan definisi. Prosedur itu apabila siswa itu diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahannya. Prinsip itu apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep, sebab dan akibat. Keterampilan itu apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. 6. Itu aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Jadi aspek motorik itu ya apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi jawaban yang tadi adalah D teman-teman sekalian. Yang mana jawabannya adalah konsep di sini teman-teman sekalian. Nomor 3 ini konsep. Ya, lanjut ke soal nomor 4. Silakan teman-teman pause ya untuk melihat ini. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Ingat teman-teman sekalian, di sini ada perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses gini ya, keterlibatan peserta didik secara penuh. Jadi di sini jawabannya teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya. Langsung kita bahas ya teman-teman sekalian. Ya, di sini yaitu pembahasannya. Untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model pembelajaran. Jadi di sini jawabannya tadi ya E teman-teman. Kontekstual tadi ya. Jadi kooperatif itu suatu strategi pembelajaran yang terstruktur, sistematis. Kalau problem solving itu merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran, yaitu menggunakan masalah-masalah real ya. Jadi inquiry itu adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi. Itu ingat saja teman. Kalau discovery learning itu yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dan dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kalau kontekstual yaitu contextual teaching and learning, yaitu adalah konsep belajar yang mengingatkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Siswa mendorong siswa membuat siswa dan mendorong siswa itu membuat hubungan antara pengetahuan dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini jawabannya tadi E ya teman-teman sekalian. Ya, jawabannya adalah kontekstual. Jadi di sini silakan teman-teman baca. Yaitu strategi pembelajaran itu ya, macam-macam dari strategi pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AV alat permainan deduktif, C. Flipchart, D. Foto, dan E. Gambar. Ya, lanjut saja ya teman-teman. Di sini jawabannya itu adalah yang paling tepat. Ingat ya, merancang pembelajaran ya, menyederhanakan konsep ini. Ada kata kuncinya ya.
Jadi dia itu kita menyederhanakan sehingga dapat menjelaskan yaitu ya bagan ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah bagan ya. Jadi kita itu menyederhanakan konsep prinsip hukum yang dikompleks sehingga dapat memperjelaskan penyajian pesan secara tertulis, yaitu isian paling pas adalah bagan. Kita lanjut ke pembahasannya. Ya, pembahasannya di sini ya teman-teman. Kalau yang bagan atau card itu seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara syarat. Bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Yaitu contoh bagan itu ya, bagan organisasi, bagan alur siklus air, itu ya teman-teman sekalian. Jadi jawabannya tadi A ya teman-teman sekalian. Kita itu ingat ya, dia itu sederhana, lugas, dan tidak rumit serta tidak berbelit-belit ya. Jadi dia itu menyederhanakan itu agar penyampaian itu lebih mudah kepada anak-anak didik kita itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, dan E. Evaluasi penempatan. Ya, di sini ada kata kunci teman-teman sekalian, yaitu menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ada evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil. Ya, jadi di sini adalah kalau menentukan hasil itu berarti hasil akhir ya. Jadi kemajuan dari siswa. Jadi formatif dan sumatif ini bedanya nanti dua ya teman-teman sekalian. Yang ini ya. Lanjut ke pembahasannya. Ya, di sini teman-teman sekalian. Ini yang agak mirip ya, formatif dan sumatif. Ingat, kalau yang formatif itu dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kalau yang sumatif itu yaitu evaluasinya adalah yang dilakukan untuk menentukan hasil. Ingat, langsung hasilnya seperti ujian nasional, ujian akhir semester itu ya. Kalau yang sumatif, yang formatif ini seperti ujian latihan sehari-hari, sudah itu PR itu ya teman-teman sekalian. Kalau evaluasi diagnosis ini adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kalau evaluasi selektif itu adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih, ingat selektifnya, paling tepat sesuai dengan kriteria. Seperti nanti dalam pemilihan siswa untuk masuk ke jenjang SMA seperti itu teman-teman sekalian, ada IPA, DPS seperti itu ya. Kalau penempatan itu adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan ini kalau selektif itu untuk memilih siswa itu paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Misalkan selektif itu dia mengikuti kegiatan apa saja, olahraga apa seperti ya. Kalau selektif ini, kalau yang evaluasi penempatan ini yaitu pendidikannya, yaitu siswa itu cocok di pendidikan apa gitu ya. Jadi itu teman-teman kan jawabannya adalah B ya, yaitu evaluasi sumatif. Lanjut ke soal nomor 7. Ya, di sini nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran FFP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? Ya, jadi mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Mengajarkan kompetensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah, struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, sumber alat dan sumber bahan dan alokasi waktu ya. Jadi di sini ingat ya teman-teman sekalian,
Yaitu langkah apa yang harus dilakukan oleh guru untuk saat memilih materi pembelajaran. Ingat, guru mencari materi dan media internet saat menyusun rencana. Nah, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Ya, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman sekalian. Ya, di sini pembahasannya yaitu langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran itu yaitu mengidentifikasi aspek yang terdapat pada KI, KD, dan indikator, mengidentifikasi jenis materi pembelajaran, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian, memilih sumber materi pelajaran sementara, potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, kualifikasi kedalaman dan kualitas materi, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan kebutuhan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Oke, teman-teman sekalian, ini langkah-langkahnya. Jadi untuk itu langkah-langkah dalam memilih pembelajaran ini, teman-teman sekalian, kalau yang ini yaitu termasuk kepada di sini ya teman-teman, dan alokasi waktu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Ingat, ada langkah-langkah, ada prinsipnya ya teman-teman sekalian, ini prinsipnya ya. Dan yang A tadi yaitu dalam langkah-langkah memilih materi pembelajaran ya teman-teman sekalian. Yang mana tadi di sini ya teman-teman, ya ini ya jawabannya ya, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Ya. Ya, terima kasih. Jika teman-teman dan suka dengan materi ini, silakan komen di bawah, maka admin akan mengupload materi sambungan dari soal ini selanjutnya teman-teman sekalian. Dalam penyampaian ini apabila terdapat kesalahan, admin mohon maaf. Admin mohon akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.